Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan untuk seri Kisi Hukum. Ya, jadi teman-teman, sobat hukum pidana, saya punya pengalaman ya ketika berbicara di dalam sebuah seminar nasional yang diadakan oleh Jaringan Nasional Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi ada salah satu peserta yang menurut saya cerdas. Dia bilang begini kepada saya, Pak Sofyan, gitu ya. Saya sudah menonton video Bapak, tetapi saya masih belum mendapatkan tentang alat bukti. Karena alat bukti ini menurut saya penting, Pak Sofyan. Karena seringkali saya berdebat di kantor polisi. Kenapa tersangka atau calon tersangka nggak ditahan-tahan? Padahal ada korban. Wah, ini menurut saya menarik ya. Nah, jadi akhirnya saya berpikir untuk melanjutkan sesi tentang tindak pidana perdagangan orang. Yang sebelumnya udah pernah saya buat di link di atas, nanti teman-teman atau sobat-sobat hukum pidana bisa melihatnya. Jadi, kita akan membahas tentang ya permintaan sobat tadi itu ya, yang di acara seminar itu tentang alat-alat bukti di dalam tindak pidana perdagangan orang. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail, bagi sobat-sobat yang belum subscribe, silakan subscribe ya, supaya kita semakin dekat, semakin akrab. Bagi yang sudah subscribe, saya berikan 2 jempol untuk Anda. Saksikan acara ini hingga tuntas sehingga Anda tidak tersesat. Ya, alat bukti ya di dalam tindak pidana itu sangat penting. Dalam tindak pidana apapun, termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Jadi tanpa adanya alat bukti, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau dia di pengadilan tidak bisa dipidana dong, iya, karena tidak ada alat bukti. Jadi alat bukti ini penting di dalam membuktikan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Saya akan membacakan atau mengutip lah ya, satu putusan pengadilan di Cianjur pada tahun 2018. Nama terdakwanya adalah Siti Nur Aidah alias Enur binti Abbas. Jadi kalau sobat-sobat ingin mendapatkan putusan itu, saya sebutkan nomor putusannya, nomor 9 PIT.B /2018 /PN CJR. CJR itu artinya Cianjur. Jadi, si Ibu Siti Nur Aidah ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pengangkutan untuk tujuan mengeksploitasi orang. Jadi dia ini dihukum 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 120 juta rupiah. Nah, apakah dasar hakim memutus Siti Nur Aidah ini melakukan tindak pidana perdagangan orang? Ya tentu adalah alat bukti. Jika tidak ada alat bukti, tidak mungkin si Siti Nur Aidah ini diponis selama 3 tahun 6 bulan dan denda 120 juta rupiah. Karena itu, penting bagi sobat-sobat, apakah aktivis, atau pendamping, atau pengacara, atau siapapun, ya, yang bisa menyatakan seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam video saya di seri yang pertama, saya sudah menyebutkan, ya, apa itu tindak pidana perdagangan orang. Silahkan sobat-sobat mendalaminya, supaya saya tidak mengulang lagi. Karena sesi kali ini kita hanya fokus pada alat bukti, supaya seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dan bisa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ketika kita bicara tindak pidana perdagangan orang, ya, tentu ada korban. Ya, ada korban.
Tentu juga ada pelaku, ya ada pelaku. Korban dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu mendapatkan eksploitasi, ya. Nah, elemen-elemen perpindahan, elemen-elemen eksploitasi, elemen-elemen cara. Jadi ada cara, ada tujuan, dan ada eksploitasi. Tujuan itu salah satunya untuk eksploitasi. Jadi elemennya itu kan kalau kita belajar di dalam pertemuan pertama ada proses, ada cara, dan ada tujuan. Jadi di proses itu perlu ada alat bukti, ya. Kemudian di cara juga perlu ada alat bukti, dan di tujuan juga perlu alat bukti. Kecuali kalau korbannya anak-anak, cara ditiadakan dalam elemen tindak pidana perdagangan orang. Demikian juga soal persetujuan korban, itu tidak penting ada atau tidak. Jadi kalau anak tidak ada caranya, tapi prosesnya kan ada, tujuannya ada. Kalau begitu untuk anak yang menjadi korban harus ada alat bukti di proses dan di tujuan. Jadi di proses minimal 2 alat bukti, di tujuan juga minimal 2 alat bukti sehingga terpenuhi. Nah, sekarang kita bicara bagaimana soal alat bukti ini sendiri. Nah, sebelum saya bicara tentang apa jenis alat bukti, yang karena kita bicara kisi, jadi kisi-kisi alat bukti itu apa? Supaya teman-teman bisa membuktikan bahwa si A memang terduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jadi kalau kita hanya ngomong kepada polisi, ini ada korban Pak. Lalu polisi kan tidak serta-merta, itu Pak pelakunya, rumahnya di situ. Nggak bisa serta-merta langsung ditangkap, nggak bisa. Ditangkap mungkin bisa ya, tapi penangkapan itu kan ada batas waktunya, 1 kali 24 jam. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, nggak semudah itu. Dalam hukum acara kita, minimal harus ada 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang, pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai tersangka. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih yang menjadi alat bukti itu? Nah, ketika kita bicara alat bukti tindak pidana perdagangan orang, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan alat-alat bukti lainnya. Ya, dalam tindak pidana lainnya, tindak pidana umum lainnya, ya. Dasar kita ya pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi bagi sobat yang backgroundnya bukan hukum pidana, saya kasih tahu pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertama itu adalah saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah dokumen atau surat, keempat petunjuk, dan kelima adalah keterangan terdakwa. Itu 5 alat bukti. Jadi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP minimal ada 2. Saksi atau ahli, dan yang ketiga adalah surat. Biasanya 3 sih ya. Saksi, surat, ada dokumen. Ahli ini biasanya untuk melengkapi. Ya, jarang tuh hanya diambil saksi dan ahli, kecuali memang surat atau dokumen ini sama sekali tidak ada. Tapi untuk memperkuat biasanya adalah saksi. Dan saksi itu tidak bisa 1, minimal 2. Saksi korban plus dengan saksi yang lain. Untuk memperkuat ya, kalau 1 aja ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran nanti jaksa tidak mau menerima berkas yang disampaikan oleh penyidik. Nah, di samping pasal 184 KUHP, ada lagi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE 11 tahun 2018, Jungto 19 tahun 2016, Undang-Undang ITE ya. Jadi di situ disebutkan tentang informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti. Jadi ditambah lagi dokumen elektronik, informasi elektronik, dan hasil cetakannya. Jadi ada 6 dong alat bukti. Iya, ada 6. Ada 6 cukup. Nah, tetapi di dalam tindak pidana perdagangan orang ada kekhususannya sebagaimana diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang TPPO. Itu disebutkan bahwa 1 saksi itu sudah cukup, yaitu saksi korban. Tapi dalam praktek ya,
dalam praktek karena ada kekhawatiran nanti ini tidak terbukti, sehingga ditambahlah dengan satu saksi lainnya yang memperkuat dugaan tindak pidana tersebut. Jadi kita bisa pakai alat dokumen informasi elektronik, cuman dokumen elektronik misalnya tiket ya. Tiket itu kan dokumen elektronik, ada perjalanan, ada nama korban, berangkat dari Indramayu ke Jakarta. Nah, kan Indramayu ke Jakarta itu kan mungkin naik bus. Mungkin tiketnya udah elektronik ya, dikirim pakai WA, ini tiketnya ya. Nah, itu bisa sebagai bukti. Jadi bukti elektronik itu bisa dijadikan sebagai kekuatan yang perlu dimiliki oleh kita sebagai pelapor. Nah, ketika kita memasukin alat bukti ini, jadi kan kalau saya tadi sudah sebutkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu. Jadi kalau korbannya adalah dewasa, kan ada proses, ada cara, ada proses kan, dan ada tujuan. Nah, di masing-masing elemen itu ada alat buktinya untuk memperkuat bahwa tindak pidana perdagangan itu berlangsung, terjadi kepada diri si korban. Misalnya di proses. Di proses itu dia dipindahkan ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, proses perpindahan itu ada buktinya ya, misalnya tiket. Kemudian di cara itu misalnya ditipu. Ya, dijanjikan bekerja di karaoke tetapi ditempatkan di pusat prostitusi. Apa buktinya? Oh, ada saksi yang mendengar. Oh, waktu itu dijanjikan bekerja, inti kan dulu menjanjikan anak saya bekerja di karaoke. Ini kok kenapa di tempat prostitusi? Nah, saksi itu dipakai, keterangan saksi itu. Nah, itu saksi, alat bukti juga. Siapa yang mendengar janji akan dipekerjakan di karaoke tiba-tiba di tempat prostitusi? Nah, itu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa kesaksiannya. Ya. Kemudian mengalami eksploitasi tentu cukup dari keterangan saksi korban. Nah, selama kamu di tempat prostitusi itu, kamu diapain aja? Oh, saya dipukulin, saya dipaksa melayani tamu, satu hari empat orang, dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Nah, itu kan ada eksploitasi. Itu saksi korban. Jadi kita punya alat bukti yang cukup. Prosesnya ada, kemudian caranya ada, lengkap ya kan. Kemudian juga eksploitasinya ada. Nah, itulah yang dijadikan dasar. Ingat, alat bukti beda dengan barang bukti. Ya, barang bukti itu adalah yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana. Ya, misalnya ada uang, itu kan barang bukti. Transfer, misalnya ditransfer sejumlah uang, dijanjikan bekerja, gajinya di Arab Saudi katakanlah 5 juta, tapi ternyata yang ditransfer tiap bulan 2 juta, itu pun kadang-kadang 3 bulan sekali. Nah, itu barang bukti transfer. Jadi itu bisa, walaupun itu juga sebagai alat bukti juga bisa dikatakan sebagai surat. Nah, itu juga bisa dipakai untuk melaporkan. Jadi bisa juga diserahkan kepada polisi, ini loh Pak, buktinya 5 juta tapi saya hanya menerima tiap bulan 2 juta. Itu pun tidak tiap bulan, kadang-kadang terima, kadang-kadang enggak. Nah, itu kan menunjukkan ada unsur pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terduga yang melakukan tindak pidana. Jadi, di masing-masing elemen tadi, proses, cara, dan eksploitasi itu, kita sebaiknya memiliki alat bukti. Jadi misalnya yang biasa dijadikan alat bukti di dalam proses itu adalah keterangan saksi korban atau saksi-saksi lain. Bisa juga itu tiket, bisa juga KTP, bisa juga kartu keluarga, itu bisa. Untuk menunjukkan usia, untuk menunjukkan domisili. Dia domisilinya di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat. Kemudian dia bekerja di Bandung, ya, dipaksa bekerja di sebuah pabrik konveksi di Bandung. Nah, menunjukkan bahwa dia ada di Bandung, bahwa dia domisilinya di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, dari KTP. Nggak ada tiket. Nah, ini kan ada KTP. KTP dia adalah dari
Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, dieksploitasi di Bandung. Nah, berarti kan ada proses perpindahan. Tiketnya nggak ada. Nah, KTP itu bisa sebagai alat bukti surat, menunjukkan domisili. Kan nggak mungkin dia dari Nusa Tenggara berangkat ke Bandung pakai pakai sapu terbang, nggak mungkin naik pemadani. Pasti ada alat angkut kan yang digunakan, bisa pesawat lah, apalagi yang bisa memberangkatkan kapal laut lah. Mungkin tiketnya dibuang, dimusnahkan. Nah, KTP itu sebagai dasar, sebagai alat bukti. Atau misalnya kalau dia berangkat lewat travel, ya bisa aja dipoto itu mobil platnya. Ini loh alat angkut yang dipakai membawa anak saya dari Cianjur ke Surabaya. Mereka naik dijemput pakai mobil. Nah, mobilnya dipoto. Itu juga sebagai alat bukti. Supirnya dipoto. Itu juga bisa sebagai alat bukti. Itu diproses. Kemudian kalau cara. Nah, cara ini kan bisa diambil juga alat-alat bukti, misalnya dari saksi korban juga bisa. Dari saksi-saksi lain. Surat atau iklan misalnya. Jadi dijanjikan, kami sebuah perusahaan sedang berkembang, membutuhkan sejumlah wanita yang berusia 19 tahun. Nah, itu iklan itu, tapi ternyata dieksploitasi. Ya. Penari striptis misalnya. Iklan itu bisa sebagai alat bukti juga. Alat bukti apa? Cara mengelabuin masyarakat supaya mendaftarkan anaknya untuk direkrut dan dipekerjakan. Transfer uang, gaji itu juga bisa, ya. Itu juga cara yang bisa dijadikan alat bukti. Jadi bukti-bukti itu perlu ada untuk menyatakan bahwa tersangka atau orang tersebut melakukan tindak pidana. Kemudian eksploitasi. Nah, eksploitasi kan itu biasanya mengalami luka ya. Mengalami luka fisik, luka batin, atau luka seksual. Nah, alat bukti untuk eksploitasi ini biasanya kalau dia luka fisik, ya visum. Jadi kalau ada korban yang mengalami luka, ya cepat-cepat aja divisum. Visum ini tentu dengan bantuan polisi. Jadi misalnya dia luka, pulang dari satu tempat, lapor polisi. Nah, visum itu nanti akan didampingin oleh petugas kepolisian. Namanya visum et repertum, itu kan konfidensial. Itu akan disimpan oleh penyidik sebagai alat bukti. Tapi selain visum bisa juga ya. Karena mungkin lama, periksa ke dokter atau ke rumah sakit pemerintah untuk menunjukkan ada luka memar, luka-luka lainnya ya. Itu juga bisa sebagai alat bukti surat. Di samping memang visum. Mungkin di tempat itu tidak ada dokter yang bisa menerbitkan visum karena macam-macam alasan, jauh lah. Nah, jadi pakai aja puskesmas untuk sementara. Paling tidak ada alat bukti yang menunjukkan dia mengalami luka. Atau keterangan dari psikolog. Itu juga bisa. Bahwa dia mengalami gangguan, guncangan kepribadian atau jiwanya terganggu, atau dari psikiater. Jadi itu alat-alat bukti lain yang menunjukkan bahwa korban mengalami eksploitasi. Dengan demikian, teman-teman, sahabat-sahabat yang bekerja mendampingin korban tindak pidana perdagangan orang, alat-alat bukti ini menjadi sangat penting untuk mendudukkan persoalan ini bisa diangkat dan diadili di pengadilan. Jadi pengadilan itu membutuhkan alat bukti, sehingga di polisi juga dari awal dia membutuhkan alat bukti. Bagaimana Pak kalau korbannya nggak mau diajak ke kantor polisi untuk memberikan keterangan? Nah, ini menjadi tugas berat juga bagi pendamping. Apakah pendamping dari masyarakat sipil, atau dari P2, TP2A, atau orang-orang yang memiliki kepedulian ya untuk meyakinkan, untuk mengkonseling. Karena kalau saksi korban tidak mau hadir, ini akan kesulitan dalam proses pembuktian ya. Saya bilang tadi ya bahwa hakim itu membutuhkan kehadiran korban, saksi korban di pengadilan ya. Nah, tidak banyak hakim-hakim kita, nggak perlu lah ada korban, yang penting ada bukti-bukti lainnya. Saya hampir tidak menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Pengalaman saya memberikan keterangan ahli di pengadilan dalam tindak pidana perdagangan orang, itu rata-rata hakim akan meminta kehadiran saksi korban. Karena itu, bagaimana saksi korban bisa mau? Ya, tapi tentu tidak bisa dipaksa ya. Tidak perlu dipaksa, karena memaksa saksi korban juga melanggar hak asasi manusia. Jadi memang kerelaan. Kalau sebulan, 2 bulan ya nggak apa-apa, karena daluarsa tindak pidana perdagangan orang juga nggak cepat ya, itu 18 tahun. Jadi artinya kita masih punya waktu untuk meyakinkan, untuk mengkonseling bahwa Anda korban bisa membantu
untuk memberikan keterangan sehingga nanti korban-korban lainnya tidak menjadi korban. Nah, ada beberapa permasalahan terkait dengan alat bukti ini. Pertama, alat bukti itu paling penting adalah saksi. Kesulitan menghadirkan saksi. Apakah saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan dan mengetahui, atau saksi korban? Ada kesulitan. Terutama saksi korban ya. Jadi saksi korban itu penting untuk diperiksa. Dan untuk bisa dihadirkan di pengadilan. Ada beberapa hakim yang menghendaki saksi korban itu harus hadir di pengadilan. Ya. Tidak mau dia kalau tidak hadir. Kenapa? Dia ingin berdialog langsung dengan saksi korban. Terkait dengan keterangan saksi korban, sebenarnya pemanfaatan teknologi dibolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Artinya, keterangan saksi korban itu bisa direkam. Ya, direkam di mana? Di polisi. Ya, ketika diperiksa, mungkin direkam karena jarak dari rumah dia, dari kampung dia ke pengadilan cukup jauh. Atau dia memang nggak mau datang ke pengadilan dengan berbagai alasan, ya, sehingga keterangan saksi korban itu bisa direkam. Tentu di hadapan penegak hukum lah ya, walaupun teknisnya kita masih belum clear juga soal pengaturan. Tetapi menurut saya bisa direkam, kemudian karena undang-undang memberikan peluang, kemudian ketika nanti pada suatu saat disidangkan, rekaman tersebut bisa diputar. Itu mekanisme pertama. Mekanisme kedua bisa juga, ya kita kan sekarang udah terbiasa dengan Zoom ya, bisa juga pakai Zoom. Jadi saksi korban memberikan keterangan dari rumah, pasanglah Zoom atau platform lainnya ya. Kemudian dia menyampaikan dari rumah, kemudian disiarkan di pengadilan. Bisa juga modelnya begitu. Jadi teknologi itu sangat membantu dalam memberikan atau membantu saksi korban tidak harus hadir dalam pengadilan. Dan menurut saya ini penting ya, menjadi penekanan juga di proses peradilan pidana untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Kita sudah terbiasa dengan menggunakan fasilitas itu dalam persidangan-persidangan. Kenapa? Dalam persidangan TPPO ini, ya hadirkan aja. Jadi pendamping bisa menghadirkan handphonenya atau laptopnya ke rumah saksi korban, lalu pas saat sidang bisa saksi korban menyampaikan itu, memberikan keterangan tanpa harus datang ke pengadilan, karena pengadilan itu tahu sendiri ya, banyak wartawan, nunggunya lama, ya kan kadang-kadang ya itulah jadwal sidang kadang-kadang tidak pasti, diundang jam 12 sidangnya jam 2, nah kan kasihan ya saksi korban. Kemudian tidak ada juga tempat yang layak di pengadilan itu untuk ruang tunggu bagi saksi korban. Karena itu pemanfaatan teknologi sangat disarankan, dan bagi para pendamping mungkin perlu meyakinkan ya, penegak hukum bahwa saksi korban hadir di pengadilan dengan menggunakan rekaman atau siaran langsung menggunakan platform online yang tersedia. Kemudian juga kadang-kadang tindak pidana perdagangan orang ini memiliki keterkaitan dengan jenis tindak pidana lain. Polisi bilang ini bukan tindak pidana perdagangan orang, ini kekerasan dalam rumah tangga, atau ini penganiayaan. Nah, jadi ada perdebatan juga di situ. Karena dia memiliki relasi. Atau ini tentang eksploitasi buruh migran, bukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi kadang-kadang ada perdebatan di situ. Sehingga alat bukti juga jadi perdebatan. Kemudian juga terkait dengan kalau kita bicara di pengadilan ya, kadang-kadang saksi juga tidak mau hadir karena menganggap pengadilan itu tidak kondusif. Jadi dia membayangkan kalau nanti saya dipanggil ke polisi, kan berarti saya harus juga hadir di pengadilan ya. Nah, banyak saksi yang tidak mau. Karena itu peran pendamping menjadi berat. Kalau saksi tidak mau, gimana membuktikan? Ya, untuk bahwa si A lah sebagai pelaku. Karena dalam hukum pidana ini, untuk mendapatkan kebenaran material, didasarkan pada kebenaran formil. Ya, alat bukti itu kebenaran formilnya. Nggak bisa kebenaran material tiba-tiba nongol tanpa ada alat-alat bukti. Yang formil tadi itu. Kemudian juga ada beberapa aspek lainnya ya. Misalnya tentang restitusi. Restitusi itu kan ganti kerugian ya. Ternyata si pelaku
tidak memiliki kemampuan membayar restitusi. Karena itu dia tidak dituntut restitusi. Karena ketika meletakkan restitusi, jaksa juga harus memastikan ada nggak harta si pelaku ini yang bisa disita jika nanti dia tidak mau membayar ganti kerugian. Jadi itu beberapa persoalan ya yang terkait dengan alat bukti. Saya pikir ini ya tips dalam kisi hukum. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau Anda menyukai atau memiliki saran, kritik, tolong berikan komentar ya, pernyataan Anda di dalam video ini. Dan bagi yang menyatakan ini bagus, silahkan like, atau bisa juga di-share. Kalau menyatakan tidak bagus, Anda juga boleh dislike dan memberikan kritik di kolom komentar sehingga saya bisa memperbaiki konten ini di masa depan. Terima kasih, salam hukum pidana.